beribadat. Lalu diiringi lagi, diikuti lagi, mempelajari mereka-mereka yang ingin selamat dunia akhirat, yaitu rubuh muamalat. Seperempat dari kitab ini membahas masalah urusan muamalat. Al-Arif Billah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membagi kitab Sabil Muhtadin ini kepada 4. Seperempat membahas masalah ibadah. Kemudian dan diiringi lagi atau diikuti lagi setelah membahas masalah ibadah oleh mereka itu, mereka orang yang bermadzhab Syafi'i. Mereka itu bisa kembalinya mereka itu kemana? Kepada orang-orang yang bermadzhab Syafi'i. Ini hebatnya madzhab Syafi'i. Bukan kita merendahkan madzhab yang lain. Indonesia ini hebat negaranya. 2 aja iklimnya, panas dan dingin. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tropis. Coba daerah lain, negara-negara luar Indonesia, terlalu dingin, kadang-kadang terlalu panas. Bahkan musimnya banyak lagi. Ada musim gugur, ada musim semi, ada musim salju. Malamnya kadang-kadang lebih banyak daripada siang. Siangnya kadang-kadang lebih banyak pada malam. Lihat Indonesia, daerah Katulistiwa. Itu dari segi letak negara. Sesuai mayoritas Muslim ada di Indonesia. Tapi Bapak Ibu, orang-orang yang tidak senang dengan ajaran Islam itu cara merusak di Indonesia ini macam-macam. Cara merusak muslimin muslimat negara di Indonesia ini macam-macam. Tinggal kita aja lagi memelihara agama ini dan memelihara iman kita. Lewat apa? Ilmu pengetahuan dahulu. Kaji ujur-ujur. Ilmu. Apabila kita tuh Bapak Ibu menuntut ilmu, lalu menguasai ilmu, apapun yang terjadi, apapun perkataan, apapun perbuatan, apapun yang dilakukan, pasti ilmu itu yang akan mengontrol apakah cocok yang dilakukan kita ini lawan orang lain cocok, lawan kita bisa cocok. Apakah perkataan ini sesuai dengan ilmu agama, lawan orang itu bagi dia cocok, bagi kita tidak cocok. Kenapa? Karena pian-pian mau menuntut ilmu. Ilmu yang menyetir, beda yang lain. Bagaimanapun pakai ilmu. Makanya nomor 1 rubu'ul ibadah. Datuk Kalampayan 1/4 dari kitab beliau dibagi 4. 1 jilid kitab 2 jilid ini kan 2 jilid nih, 1 dan 2. Berarti 1 jilidnya tuh dibagi 2. 1 jilidnya dibagi 2. Ada membahas tentang ibadah, kemudian ada lagi membahas tentang muamalah. Jilid yang kedua membahas tentang munakahat dan menjelaskan atau membahas tentang hududan atau jinayat, hukum-hukum dalam Islam. Kita ambil contoh, kita pakai ilmu. MUI sudah memutuskan bahwa disuruh kita memboikot produk-produk Israel. Coba lihat di HP itu, di medsos itu macam-macam orang komentar. Kita pakai ilmu. Itulah bentuk jihad kita. MUI sudah bagus. Itulah jihad. Lewat kita jangan memberi dulu, sementara ini masih diserang perang. Lalu di medsos tuh, nah makanya jangan berguru medsos. Medsos itu kita pahami pakai ilmu kita. Kita harus punya filter di dalam kita membuka medsos itu. Di dalam hidup kita pakai filter juga. Ada orang buangnya semua barang-barang untuk mubazir, jangan ilmu.
seluruh produk-produk Israel dibuangnya, hambur di medsos tuh, aku buangnya semua, jangan diberiakan, dibuang kan jadi ibadah, bahkan jadi maksiat. Ini ada ilmu. Kalau dibuang jadi maksiat karena mubazir, baik diberikan jadi ibadah. Lebih baik diberikan kepada orang yang memerlukan. Cari daerah-daerah yang tinggi, yang hidup di gunung-gunung, yang sulit cari air, harus ke bawah dulu cari air. Aqua yang bukan produk kita Indonesia, produk orang luar, berikan beberapa dus tuh, 1 truk mana daerah gunung, orang yang hidup di gunung. Jadi ibadah bukan jadi maksiat. Karena ikut-ikutan, tidak pakai ilmu. Orang yang tidak pakai ilmu, Bapak Ibu, kebiasaan ikut-ikutan. Ujar orang Banjar ikut kambing tumpur. Datang orang ke rumah, udah pakai ilmu jawabnya, bukan belum ilmu. Kenapa makan dibuang semua? Ada boleh, ini produk Israel, benar, tapi jangan dibuang, mubazir, dosa, maksiat. Belum ikuti gue, yang diikuti ilmu atau viral? Yang diikuti ilmu atau viral? Ilmu. Itu orang-orang yang membuang-buang itu, dia merasa paling benar menurut perasaannya, padahal dia maksiat sebenarnya. Itulah Pak Ibu kayak ke akhirat faedah bangkrut. Nah, berbahaya ini diikuti orang yang melakukan orang yang ada nilai di masyarakat. Nah, ya, kita berpandang ini. Itu orang mungkin modalnya banyak, lalu menghambur-hamburkan, membuang-buang, kami buang, bentuk kami cinta dengan Palestina. Dia membuang itu di maksiat. Mubazir, orang-orang itu kan mempelajari mubazir. Hanya tahu MUI mengatakan produk Israel itu diboikot, apa haram hukumnya, bujur MUI, bujur apa menyampaikan, kitanya mengamalkannya yang salah. Jelaskan ini. Kalau kita mengikuti jeruk pian berdagang produk Israel yang banyak di toko sampean ini, pian berdagang dari barang-barang yang di toko itu pian SK apa namanya membeli barang-barangnya atau berhutang lah, berhutang guru buangi semuanya membiayai berhutang, bangkrut ya, bangkrut ya, bangkrutnya iya, dosanya iya. Ini masalahnya terkecil ya Bapak Ibu, belum lagi yang lain. Karena dia merasa dia dalam ibadat, padahal Allah menilai dia adalah maksiat. Kenapa? Jiwanya, pikirannya, tingkah lakunya tidak dibimbing pakai ilmu. Minta maaf ulun lawan pihak hadir. Apabila tidak pakai ilmu, tidak ada nilai hidup ini. Sekali lagi, tidak ada nilai. Nitian yang hadir duduk di Masjid Nurul Iman, minta maaf, ulun buka anu aja kupas sudah ada semua pian niat iktikaf. Jujur beda. Semua pian niat iktikaf lah. Angkat tangan mantan niat iktikaf. Dosa. Itu pian urusannya lawan Allah. Niatakan iktikaf. Masuk ke Masjid Nurul Iman, niat iktikaf. Masuk ke masjid manapun, niat iktikaf. Jangan lupa niat iktikaf. Biar dapat pahala tambahan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, katakan wahai Rasulullah, samakah orang berilmu dengan tidak berilmu? Kan sama. Ibu-ibu sama. Belum tentu ibu-ibu semuanya di belakang dinding tuh niat iktikaf masuk ke Masjid Nurul Iman. Bujur loh. Iya.
Ada semuanya di itikaf. Nah di situ kita rugi sudah. Niatkan itikaf. Menuntut ilmu sudah bujurnya dari rumah, dapat pahala ibadah sudah. Dia menuntut ilmu sudah dapat pahala ibadah. Tapi ketika masuk dari ini masjid tidak ada niat itikaf, maka tidak diberi pahala karena pahala itu tergantung niat. Nah kemudian kembali lagi kita kepada ibadat sudah dipelajari maksudnya itu yang pertama. Yang kedua yang kita baca pada pagi hari ini bagus sudah nilai ibadatnya karena dia belajar tentang fikih bab ibadat. Lalu kita bisa lagi membedakan apakah hidup kita ini banyak nilai ibadat, apakah hidup kita ini banyak bernilai adat, apakah hidup kita ini banyak bernilai maksiat. Semuanya ilmu. Semuanya ilmu. Ilmu Bapak Ibu yang membimbing. Apakah hidup kita ini banyak bernilai ibadat? Para sapian bernilai ibadat, para sap tidak bisa dijadikan ilmu. Ilmulah yang mengatur rasa, bukan rasa yang mengatur ilmu. Karena Islam ini bukan agama rasa, tapi agama fakta. Ada Quran, ada hadis. Andai kata ilmu agama ini pakai rasa, Allah tidak akan menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Rasulullah memperbuat karena ilmu lewat Al-Quran tadi, bimbingan dari Allah. Perbuatan apapun tidak bisa Bapak Ibu pakai rasa. Rasa itu beda-beda. Tapi kalau sudah Al-Quran, apabila sesuai dengan rasa kita benar. Apabila tidak sesuai dengan rasa dan perbuatan kita, berarti rasa dan perbuatan kita salah. Kenapa? Bertentangan dengan bimbingan wahyu dari Allah lewat Al-Quran. Kemudian lagi, tadi masalah keputusan MUI lagi. Ulun contohkan ke ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Pian tuh buai di antara pian ini bertiga. Mana adat, mana ibadat, mana maksiat. Ini contoh ke ibu-ibu. Ulun buai ada mengisi pengajian yang ulun ampi di pengajian itu. Ada mengisi lagi ulun, cari guru lain. Kenapa? Di pengajian itu ibu-ibunya anggota sosialita. Tahu kan sosialita? Bekatnya semuanya. Ada pengaji sosialita. Berapa persen di antara jamaah yang hadir ini bujur-bujur menuntut ilmu? Ada fokus juga kalau lihat menjual intan berlian. Di pengajian tuh nggak berpandi-pandiran, cincin, di anu pakaian, tas, 200 juta, macam-macam itu. Ulun lihat akan di sebuah lama ulun mengisi pengajian ini ada tapi fokus di hubungannya nih, dan orang menyapai gue penampilan minor. Nah, guru Den pernah kan pengajian bimbingan sekumpul nih, sampai guru sekumpul. Itu mungkin daripada ulun terpengaruh, baik ulun mundur. Berapa persen ada nilai ibadat di pengajian ini jauh ulun? Berapa persen yang bernilai adat, bahkan ada maksiat? Inya bapak ibu-ibu agak-agakan pakaian bibinian nipian mahal daripada pakaian lelakian. Bujur lah ibu-ibu. Bapak diam. Jilbabnya aja berapa? Bajunya berapa? Bawalannya berapa? Bahkan ini kelas-kelas sama semua. Lalu ulun pakai gue sekitar setengah tahun lah, 6 bulanan.
bulan sekali pengajian itu. Apa? Selesai pengajian, hati ini sudah mantap untuk memutuskan stop. Hati, panggilan hati semua. Semua jamaah ibu-ibu boleh itu ngomong. Sebelum nanti kita jangan bubar dulu sampean. Setelah pengajian ada pengumuman. Ya umurnya sekitar 30-40an ibu-ibunya itu. 30-40. Ada di 70 beda. Kemudian lalu ulun ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka, alhamdulillah pengajian kita ini sudah berjalan sekitar 6 bulan. Belum lagi pada tamat. Dan pembahasan yang kita bahas ada pembahasan fikih, ada pembahasan tauhid, ada pembahasan tasawuf. Ulun kombinasi 3. Karena di dalam kitab yang kita baca ini mengkombinasikan 3 macam ilmu. Karena ulun tahu ibu-ibu orang yang super sibuk. Dan ulun memutuskan karena ada sesuatu yang ulun mungkin tidak bisa datang lagi, ulun mohon untuk pengajian setengah bulan selanjutnya minta digantikan karena ulun ada sesuatu yang ulun tidak bisa datang lagi. Mohon untuk dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu aja. Ada perlu dijelaskan sebabnya. Kayaknya macam-macam pula netizen ini. Selesai pengajian. Karena pengajian ini belum yakin agak-agakkan semua. Makanya nih. Dan buahnya dijual. Nah, kasihan orang-orang anak ikut nang kada libel mereka. Rata-rata minta maaf lah. Pengajiannya itu rata-rata ibu-ibunya pakai mobil mewah semua. Nyetir mobil bisa mewah mobilnya, bujuran. Yuk ibu, karena di hotel pengajiannya. Untung lo ada tidur di hotel. Agak-agak tuh bang. Istri-istrinya para pejabat habis itu sampai istri-istrinya para pejabat. Suaminya orang sibuk-sibuk, istrinya lihat ada bujur pengajian nih, mundur. Karena berapa persen yang benar ibadat yang serius ngaji. Nah, mau sampai kemudian Bapak Ibu tadi kita bicara tiga orang tadi pakaian. Si A, ibu si A ini pakaiannya mahal. Sekitar 200 jutaan pakaian orang ini. Tasnya tuh 200 jutaan itu bermerek. Kemudian si B pakaiannya ini sama, kerudungnya aja sekitar 10 juta. Yopian kerudung, ini pakaian ini kadang kalau dijumur sembarangan, ketungguan itu bang, kalau hilang dia ambil balik. Ulun tahu harganya nih dan ulun tahu mereknya. Keluarga ulun punya butik, tahu. Bukan ulun buruk sangka. Kemudian ibu yang ketiga nih dari segi tasnya 300 juta, kerudungnya sekitar 20 juta, baju atasannya sekitar 100 jutaan, bawahannya 100 jutaan, dalamannya boleh melihat. Ayo ya, kayak apa guru din, nah kepala ada kawan ini julun nih. Diteruskan pengajian ini bagak semua. Nah, dari ibu-ibu yang ulun sebut berpakaian yang mahal-mahal tadi, niatnya itu hanya Allah yang tahu. Kita tetap baik sama.
ahlian menilai Bapak Ibu. Contohnya, yang pertama ini niatnya berpakaian, misalnya hendak mengagaki kakawanan yang di komunitas dia. Apa nilainya? Ibadat maksiat. Maksiat. Yang kedua ini mensyukuri nikmat Allah, diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Lalu dia memakai pakaian yang mahal-mahal, cincin, intan berlian dan sebagainya. Kalau kita hitung dari kerudungnya sampai bawahannya sampai atasnya 1,5 M. $500 juta. Tapi hati orang ini mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nilainya maksiat, adat, ibadat. Ibadat. Yang ini berganti-ganti pakaian. Pagi ada acara arisan, komunitas dia pakaiannya pakaian mahal. Zuhur pakaian lagi yang mahal lagi. Kemudian lagi itu sore pakaiannya mahal lagi. Kemudian dandanannya, jenis bedaknya, jenis apa tuh warnanya tuh, kremnya, jenis apapun lengkap, dari alis matanya, bulu matanya, pipinya berabang-abang macam-macam, lipstiknya macam-macam, pakaian glowing, sedang tuh. Tapi dia niat itu supaya membeli produk dia, itu namanya endorse kan. Nah, ini bernilai maksiat, ibadat atau adat? Adat orang berjualan. Nah, berarti yang terakhir bernilai adat, yang di tengah bernilai ibadat, yang di awal bernilai maksiat. Sama dia berpakaian yang mahal-mahal. Hatinya Bapak Ibu kemana niatnya? Hati itu yang mengatur ilmu ke rasa kah? Kalau kita ulang biar rasa atau ilmu? Ilmu lalu mengatur rasa. Ibu-ibu, ilmu yang mengatur rasa. Apabila yang pertama ini anak mengajak diurang, niatnya itu berarti dia maksiat karena tidak ada punya ilmu untuk mengatur rasa. Buktinya rasanya agak diurang. Yang kedua, dia mensyukuri nikmat Allah yang diberikan, berupa harta yang berlimpah ruah. Dia ada ilmu. Artinya semua perempuan yang berpakaian yang mahal jangan dianggap itu sombong, tergantung hatinya. Makanya kita tetap baik sama. Semuanya itu tergantung ilmu semua. Itu contoh. Berarti yang mengatur rasa ini adalah ilmu. Datang di mana rasa itu benar tanpa ilmu. Ini penting Pak Ibu. Lagi ke dokter lagi kita Bapak Ibu, supaya masalah ibadat ini jangan sampai lahiriah ibadat isinya maksiat. Dokter ini ahli kandungan, dia membuka klinik dokter kandungan. Orang yang datang ke beliau macam-macam. Ada yang minta pendapat tentang kandungannya. Dokter memberikan pandangan. Kesehatan bayi, kesehatan ibu. Maka dokter tadi bernilai ibadah. Ada orang yang datang ke dokter ini hendak minta gugurkan kandungan. Dokternya mau, berarti bernilai maksiat. Ada yang dokter kandungan ini dimintai pendapat pasiennya itu anaknya ini cacat. Kenapa? Nah ini fakta.
anaknya cacat karena ibunya sering sakit-sakitan masa mengandung, lalu banyak ketergantungan makan obat. Dokter ini memberi dua pilihan. Nanti apabila masa anak melahirkan harus operasi, dan salah satunya harus dikalahkan, salah satunya harus diselamatkan. Itu terjadi pada murid ulun untuk bibinya. Salah satunya harus diselamatkan, salah satunya harus dikalahkan. Berarti maksud dikalahkan meninggal. Drop, perempuan drop. Dokter itu aja. Nanti kalau masa melahirkan harus operasi. Dokter itu tahu ya dengan ilmunya. Tapi salah satunya harus dikalahkan, salah satunya harus diselamatkan. Itu ya dok. Ya, silahkan pikirkan masak-masak kembali. Dokter kandungan dokter ahli. Yang kedua tadi minta gugurkan. Kenapa malah minta digugurkan? Tunggu dulu. Kalau dia hubungan di luar nikah, kalau minta digugurkan, dua dosa. Tapi kalau digugurkan karena ada permasalahan untuk kesehatan ibunya, seperti perempuan ini baru melahirkan anak dalam keadaan dioperasi, jahitannya tuh belum habis lagi sempurna, ternyata hamil lagi. Lalu dokter ini mengatakan harus digugurkan. Apakah itu maksiat atau bukan maksiat? Jujur, bukan maksiat. Menyelamatkan ibu karena dia baru operasikan jarum urat kampung, darah sabumbu, belum lagi haid, hamil lagi. Tuh, jujur tuh. Berarti kalau menggugurkan ada selalu maksiat. Lihat di kasusnya. Yang ketiga, dokter ini mengatakan nanti dioperasi dan salah satunya diselamatkan dan salah satunya tidak bisa diselamatkan. Lalu murid ulun tipai telepon. Jadi ulun kan datang ke rumah ulun sama suami sampean. Ingin guru. Datanglah beliau itu sama suami. Berapa kehamilan pian? Kehamilan ulun guru 7 bulan. 7. Berarti 2 bulanan lagi nih. Cacatnya apa? Macam-macam guru. Banyak. Kata dokter, salah satunya memang harus diselamatkan, salah satunya memang harus digagalkan. Tapi kenapa maka dokter harus nyuruh operasi? Nah, dokter menyuruh operasi. Aneh kan? Minta maaf lah, ulun kena mengkritik dokter. Kenapa maka dokter nyuruh operasi? Ada tahu ya guru di mana? Banjarmasin. Bisakah jadi ulun ikut pian sama istri pian dan ulun kita konsultasi dengan dokter itu? Pian guru apa guru? Memberes aku guru ada anak tahu alasan. Ini bapak ibu minta maaf kalau ulun. Bisa seorang dokter itu menyuruh operasi, berapa biaya operasi? Kan bisa bisnis nih. Oh, bisa bisnis nih. Karena dokter katanya harus salah satunya harus diselamatkan, salah satunya harus digagalkan. Kalau salah satunya harus diselamatkan, salah satunya memang tidak bisa diselamatkan, baik dimati di dalam parut. Bagi itu pembunuhan pulang guru. Kan keputusannya salah satunya diselamatkan, salah satunya tidak bisa diselamatkan.
berarti salah satunya meninggal enggak? Kalau salah satunya meninggal, baik dimatiin. Nah, kalau mau mati orang pulang, bahasa kita kampung, pakun mati juga. Tahu lah pakun. Nah, bingung pun ya. Artinya mati juga. Kenapa lama menunggu operasi? Jadi kalau gitu, kalau menunggu operasi kan mati juga dia. Artinya kalau sudah begitu agama Bapak Ibu, ini bukan pembunuhan. Kan dokter, keputusan dokter. Kalau dokter memutuskan seperti itu, di ahli, orang nggak ada ahli. Lalu Pak Ibu ikut ulang bagian dari keluarga mereka. Oh iya, dok, ini keluarga ulun ini diputuskan dari konsultasi sama dokter bahwa salah satunya harus diselamatkan, salah satunya nggak bisa. Bayinya cacat Pak. Lihat di kontrol, ada berhidung, ada bermulut, ada berkemaluan, ada berkaki. Banyaknya. Itu isi kontrol sudah. Tapi dia masih hidup. Dok, apa benar keputusan dokter harus diselamatkan salah satunya? Iya. Dan bayi ini mungkin bertahan hanya beberapa detik. Kalau keluar dari perut ibunya, pertanyaannya dok, menurut dokter ibunya kah yang diselamatkan atau bayinya kah? Itu keputusan dari ibu. Bapak sebagai suami, dia menyelamatkan istri sampean atau anak sampean? Bagian boleh. Jujur jadi ibu, istri yang diselamatkan ya kan? Kalau istri yang diselamatkan, berarti anaknya. Nah, lebih baik dok diurus sekarang. Artinya kalau lahir kan meninggal juga, menurutkan dokter. Oh gitu ya, bisa. Inilah dok tanggung jawab. Kalau ini dianggap pembunuhan, dokter berdosa sama Allah. Ya Allah. Ini kan keahlian saya. Iya. Langsung operasi kan? Nggak bisa, beberapa hari dulu. Kata dokter. Dan memang harus operasi jalannya ini. Kami 3 hari minta waktu dulu. Minta waktu 3 hari. Pulang. Kalau sudah gitu kata dokter gue, Pak Ai, baik ke bidan kampung. Bidan kampung. Lain dicekik lain. Lahirkan. Takuni pang bidan. Nah, lalu bidan sini ada ibu-ibu, bapak-bapak tahu namanya Mbah Krani. Ini nang di Jalan Berikra ini nang sidin 100 tahunan umur. Tahulah Mbah Krani. Itu bidan sini itu ya kalau Mbah Krani. Ini mungkin anak-anak ini pernah berurut di itu. Sini masih hidup, umurnya 100 tahunan dan tapi masih hidup. Dekat mau salam minta salam. Jalan ini. Kalau teruskan lotus tuh mulai di sini aja. Itu SPBO belok jalan ada Mbak Krani. Nah, ada tahu cari seorang. Orang itu pengalaman orang itu. Jadi ulun sekalinya tangan sidik menjepai. Biar sidik pengalamanku ikam ini lahirnya kayak normal. Tapi kata dokter dioperasi apa jawaban sidik? Alasan operasinya sidik kan adalah normal ikam nih. Pinggul ikam ganal aja, pinggul. Dokter tahu di pinggul lah.
tinggal 2 bulan lagi. Sekalinya pas ditakdirkan Allah Ta'ala 8 bulan 11 hari sakit paut, lahirnya dipanggil bidan, bukan bidan yang lainnya, maka lahirlah bayi itu. Lahir ada operasi bujur jembah kerani tadi, ada operasi 5 menit bayinya meninggal dunia. Ada jadi operasi 8 bulan 11 hari. Biayanya pembunuhan kayak ada gitu, kada pembunuh. Bapak Ibu minta maaf nang hadir mun keahlian ilmu dokter kada dikombinasikan lawan ilmu agama. Jar ulun lebih baik dibunuh, mungkin menentukan harus dioperasi salah satunya gagal, salah satunya selamat. Coba biar pikirkan biar kalau dioperasi memang salah satunya selamat, salah satunya enggak selamat, kan gitu. Berarti nunggu operasi. Lebih baik sekarang aja selamatkan ibunya, keluarkan bayinya. Tunggu, ulun Bapak Ibu waktu itu asa pecah kepala nak memikirkan nih, jadi maksiat aja ibadat kayak ini. Ini Bapak Ibu kasus nang urungi berat juga kalau nanti menghadap Allah. Guru Udin memutuskan boleh dibunuh. Ulun enggak seperti itu dokter itu dilindungi, nggak bisa dikasuskan. Kan dokter berbadan hukum gimana kan? Kalau orang mengatakan bayinya aja yang bahasa kita kasarnya dibunuh, ibunya selamatkan, pembunuhan itu bisa disuntik racun mati bayi itu, atau dicekik pautnya itu supaya ada hubungan nafas lagi oleh bidan ilegal. Bisa kan? Keingatan ulun bidan bakrani. Alhamdulillah Pak Ibu, ulun sujud syukur kada menjawab ulun lebih baik ibunya selamatkan, bayinya dimatikan. Jangan bisa nunggu operasinya. Ulun memang keputusannya sudah seperti itu kata dokter. Tunggu 3 hari, jangan ulun otaknya berputar. Coba paru saya itu bawa bakarami. Nah itu salahnya. Coba guru jabai paru mulut bingungan. Jabai paru mulutnya bidan dibawa sidin manual. Jadi sidin pengalaman aku ikan lahirnya normal aja 7 bulan. Inya bayi itu kalau memang belum lahir kada mau keluar, udah sampai masanya inya keluar aja. Kayak itu kalau orang dari kalau ini kan kayak apa caranya supaya keluar. Nah kira-kira pas bertepatan 17 Agustus macam-macam tuh bulannya kan. Sekarang ini kan diatur keluarnya. Dahulu lillahi ta'ala terserah Allah. Akhirnya Bapak Ibu yang belum muliakan 8 bulan 11 hari sakit paut, ibu itu dipanggil bidan, ternyata lahir dengan normal selamat. Sekitar 5 menitan meninggal bayi itu. Berarti ibunya selamat, bayinya meninggal tanpa rekayasa dibunuh. Jelaskah? Berat tahu latihan. Nyaman jadi pian daripada jadi guru. Maka itu belum memilih guru jadi guru sudah. Nah, bisa guru ini menyampaikan hukum mendapatkan pahala, bisa guru ini menyampaikan hukum mendapatkan dosa. Berat kalau ibu. Nah, belajar bujur-bujur ilmu yang membimbing, bujur jauh kerana itu. Nah, selesai sudah membahas tentang kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan kita nih Bapak Ibu. Lalu
seperempat dari kitab yang akan kita pelajari, yaitu adalah rubu'ul, diiringi oleh mereka itu akan rubu'ul muamalat dengan rubu' munakahat. Nah, rubu'ul muamalat seperempat di dalam kitab itu Bayan membahas tentang muamalat, urusan bisnis kita, urusan harta kita. Terus setelah urusan harta, lalu dengan rubuh munakahan, lalu urusan pernikahan lagi. Maksudnya apa ya? Hebatnya kitab nih hebatnya belajar tentang ibadat dahulu. Bujur sudah ibadat, lalu kita kalau membedakan hidup ini banyak ibadat, banyak adat, banyak maksiat. Kalau berilmu, apabila bernilai maksiat tinggalkannya, apabila bernilai adat diniatkannya supaya jadi ibadat. Lalu bermuamalah bernilai ibadat, bisnis kada bernilai maksiat, ini riba kah kada kah? Nah, ini duit kita ini syubhat kah haram kah? Nah itu karena ibadatnya tadi dikuasai sudah. Lalu muamalatnya bernilai ibadat lagi. Walaupun dia ke pasar hari-hari, ke toko hari-hari, berusaha hari-hari, tapi hari-hari sampai itu bernilai ibadat karena sudah ada ilmu. Coba hari-hari memproduk minuman keras. Di mana pegawai di pabrik minuman keras Uruguay? Kenapa makan di situ? Gue kan ada lagi gawian. Itu gue untung juga diterima pegawainya gue. Bini ulun ada, gue anak ulun ada. Itu juga dia boleh. Ada gue darurat ya. Nah ini kan ada ilmu. Lalu ini beralasan menurutnya. Setelah masalah muamalatnya bagus, halal usahanya, baru nikah supaya bini jangan sia-sia. Awal menafkahi ini, kawal menafkahi anak. Berarti ibu-ibu apabila ada orang berdatang lawan anak pian, minimal inya kawal hidup berdua. Jangan ditakuni berapa per bulan hasilmu, jangan. Ya ada makanya itu ditakun. Calon menantu nih ditanya calon mertua berapa penghasilanmu per bulan, kalau menghendaki anakku mundur. Ingat ada usaha sudah bagus, ada usaha untuknya makan berdua sudah bersyukur. Di rumah kita ada tampung bagus. Ikam boleh menghendaki anakku kalau kau ikam menyiapkan rumah dan seisi kamarnya dan memberinya per bulan sekian gram emas. Tak berubut bulu katiak. Ulangi ya. Tak berubut bulu katiak. Ongkosin kakak itu. Nah, orang ini ikam nak hidup lawan calon suamimu apa adanya, sapam balik laki mola, paham aja tuh suamimu tuh pekerjaannya ini cukup ikam berdua. Ada kawa ikam lagi beli kendaraan anak lah, ada kawa beli rumah, ayo aja ikam halal dulu. Apabila suamimu memberi sekian lalu ikam merasa kurang, jangan ngomel sama suamimu kayak anakku, ikam minta sama abah dan mama. Bagusnya itu baik. Rasulullah seperti itu. Fatimah Zahra kawin sama Sayyidina Ali, mengeluh Fatimah Zahra. Apa nasihat Rasulullah? Hai anakku, dunia ini sebentar, banyak-banyak sabar. Abah pian meminta pang kepada Allah, uluni menggiling gandum supaya batu ini berjalan dengan sendirinya karena pian punya mukjizat. Hai anakku, kalau aku berdoa kepada Allah, itu batu penggiling gandum itu ingin kamu berjalan sendiri, jadi mesin sendiri, nikmatmu nanti di surga akan berkurang. Sabar punya suami Sayyidina Ali.
rancang ditinggalakannya dakwah. Kira-kira mau anak kita itu kayak apa yo? Nah, sakit badannya pilihanmu Pak. Nah, iya. Ya Allah, ya Rasulullah. Mun suami itu calonnya baik aja lawan Allah, baik aja lawan Rasulullah, baik aja lawan agamanya. Masalah ekonomi, bagaimana gotong royong membantu untuk anak-anak itu. Ikan cukup, hidup berdua, nanti kau makan cukup sudah. Untuk selanjutnya kita musyawarahkan, kita pikirkan lagi. Kalau tenaan lakimu itu sudah halal, ada pekerjaan yang terbaik pada nama ada. Nah, kayak itu aturannya. Aku kadang nak menerima calon lakimu tuh. Kenapa? Gawiannya sakit masih. Nah, nama atau rezeki itu pian ke Allah kan. Nah, dia mah terakhir. Nah, pas jamnya nih supaya kawal kita sampai yang isyarat. Akhirnya Bapak Ibu di Martapura tuh ada yang menerima diberi orang jujuran 5 juta aja. Lalu kami kulit kada mau mintai guru, tapi kulit 5 juta mayu ke mana guru? Nah, kayak ini aja calon menantunya apa usahanya sekolah di pondok guru, tapi inya guru sambil umpat bagawi membesok kendaraan. Inya bagawi itu sudah bagus, besok kendaraan sakam dari kurang jumlah kendaraan ada nami besok. Nah, 5 juta ini pun gue duit dari mama abahnya, jadinya ada duit gue, tapi memberi muaranya anak orang anak ulun, memberi muaranya. Ulun memandang calon menantu itu ada agamanya. Itu ulun baik gue, nyatakan agama ini baik, insya Allah dunia ini dimudahkan Allah. Coba lihati orang yang bagus lawan Allah, sembahyangnya dijaganya, lihati rezekinya. Sakit orang hidup tapi sembahyangnya dijaganya, tapi tidak berkah hidupnya. Ulun ingat dari kayak siapa di sini Tuhan bisa beda datang rancak pepelukan ulun kayak siapa tuh? Nah, kayak Adul. Haji Abdullah maragap lawan ulun, maragap rajin, sini sepeda biasa aja kalau maragap ulun. Doakan ulun mudah panjang umur. Apa jawaban sini? Banyak senang ingat Allah. Wah, mantap juga kayak ini. Nah, lihat dia nang pinanang serba berkecupan, pina kaputar aja kepala. Kayak apa? Padahal dari segi kehidupan pina nyaman aja, tapi kepala. Nah, lihat kayak Adul, Acehnya sudah meninggal. Allah ya Allah. Akhirnya Pak Imam 5 juta tadi, kayak ini aja terima aja. Ini tetap membesokkan jalan 4 orang. Kayak Pak Guru, Pangulu nikah di kantornya. Cukup baik, bawa nasi pundut. Nasi pundut. Ada pengali-ngali. Cukup baik sudah. Nang dibawa pian laki bini, mama abahnya, anak pian, dan calon menantu pian, saksi berdua. Cukup baik. Itu berapa nasi pundut? Nasi pundut atau lapak. Nah, lucu juga di kantor. Gula terbukti. Nah, berdua di kantor mulut hadir ya. Alhamdulillah dari membesokkan kendaraan Pak Ibu karenanya baik, akhlaknya bagusnya, sekarang jadi cleaning service di suatu perusahaan. Untungnya penyembah yang kurangnya Allah nang mengatur rezeki orang tuh, nang penting ada usaha dia Allah yang mengatur, kita hanya berusaha baik bagus ekonominya. Wah, ini makan kendaraan nolong bininya mendapat bagus ya guru, alhamdulillah guru, mengkredit guru ada apa-apa, nang penting kamu bayar. Jangan mengkredit sakitnya barangnya. Inya berkah lah itu. Mudah-mudahan paham ya.
lalu arahnya ke nikah. Itulah sekalinya. Kemudian kita teruskan minggu depan insya Allah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.